Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu seri Oppo Reno 5F. Dengan kondisi handphone apabila kita tekan tombol power itu sama sekali tidak bisa menyala, teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk siapkan kabel USB charger. Apakah bisa terkoneksi untuk pengisian daya chargernya atau tidak, teman-teman? Oke, setelah saya hubungkan kabel USB charger itu hanya keluar logo Android saja dan ada notifikasi recovery mode, teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Dan tiba-tiba handphone mati serta restart sendiri, hanya hang logo saja. Tetap masih ada tanda notifikasi recovery mode. Jadi handphonenya hanya hang logo dan restart terus menerus seperti ini, teman-teman. Tidak mau menyala sampai menu atau tidak bisa loading. Ada tanda notifikasi recovery mode dan hanya boot loop seperti ini. Oke, ini sengaja saya coba untuk tunggu sebentar. Kita tunggu beberapa menit kemudian apakah bisa loading atau tidak, teman-teman. Oke, ternyata masih sama saja, hanya keluar hang logo ya, teman-teman. Hang logo, lalu kita tunggu sebentar, handphone mati seperti ini dan keluar logo kembali, disertai ada notifikasi recovery mode. Jadi infonya menyala hanya seperti ini saja, teman-teman. Oke, untuk di bagian ini sengaja saya coba koreksi. Ini ternyata infonya habis kemasukan air. Oke, perhatikan pada casing belakang atau backdoornya itu masih basah ya, teman-teman, atau ada cairan yang lengket. Ini besar kemungkinan ada bagian yang kemasukan air. Oke, untuk di bagian ini sebelum saya bongkar, ini saya cek kondisi infonya agak sedikit melengkung ya, teman-teman, atau bengkok di bagian bodi infonya. Oke, jadi seperti inilah kondisi infonya, teman-teman. Karena ini handphone menggunakan layar Super AMOLED, jadi nanti kita bisa merapikan di bagian LCD yang agak renggang. Oke, untuk infonya masih tetap menyala hang logo lalu restart kembali. Oke, kita langsung saja untuk pembongkaran handphonenya, yaitu dengan cara kita panasi dulu di bagian backdoor menggunakan blower atau separator. Tujuannya untuk mempermudah pembongkaran di bagian tutup belakang, teman-teman. Dengan hati-hati kita lepas pelan-pelan di bagian backdoornya. Oke, setelah kita angkat, perhatikan di bagian segel ini handphone masih tetap segel ya, teman-teman, alias belum pernah diservis sebelumnya. Kita lepas untuk skrupnya dan kita bongkar di bagian bezel atau tulangan tengah. Oke, setelah saya bongkar untuk bezelnya, ini saya mendapati ada kecurigaan di bagian bawah, yaitu bagian dekat papan charger atau pot pada konektor chargernya. Itu terlihat jelas masih ada sisa cairan yang lengket yang habis kemasukan air atau entah cairan minuman apa, teman-teman. Karena untuk di bagian cairannya agak sedikit lengket. Ini sengaja saya koreksi di bagian tombol volume dan juga fleksibel tombol on off nya itu juga terdapat cairan yang lengket di bagian fleksibelnya, terlihat jelas. Oke, di bagian bawah ini adalah bagian papan charger beserta fleksibel LCD, itu juga terkena cairan yang lengket. Nanti kita coba untuk proses perbaikannya. Oke, jadi yang saya curigai itu setelah kita membongkar, terutama di bagian bawah itu kena cairan yang lengket sangat banyak, beserta di bagian fleksibel volume dan fleksibel tombol on off itu juga terdapat cairan yang lengket, teman-teman. Langsung saja kita coba untuk membongkar ini, yaitu bagian mesin kita angkat, dan jangan lupa kita lepas dulu di bagian soket konektor fleksibel baterai, fleksibel LCD dan juga fleksibel mainboardnya.
Oke, setelah kita angkat mesinnya, kita koreksi. Di bagian mesin ini masih bersih. Kita coba simpan dulu mesinnya. Oke, lalu kita cek di bagian fleksibel tombol volumenya yang sudah terkena cairan atau kena kemasukan cairan yang lengket. Kita lepas dulu untuk di bagian fleksibel tombol volumenya. Dengan hati-hati, jangan sampai bikin fleksibelnya robek ya teman-teman. Oke, setelah kita angkat atau kita pisahkan, kita simpan dulu dan lalu kita proses untuk membongkar. Di bagian bawah ini adalah bagian papan UI chargernya. Kita angkat. Untuk di bagian ini ada buzzer atau speaker MP3. Oke, selanjutnya di bagian tengah itu ada fleksibel sidik jari atau fingerprint teman-teman, dan kita lepas di bagian fleksibel LCD, dan di bagian atas itu ada fleksibel mainboard. Lalu kita angkat papan UI chargernya teman-teman. Oke, setelah kita angkat UI papan chargernya, kita lepas untuk seal pelindung soket konektor cas dan juga seal pada pelindung soket handset ya teman-teman. Setelah kita lepas untuk papan UI chargernya, kita bersihkan menggunakan thinner alkohol atau bisa menggunakan cairan pertamax. Kita coba untuk bersihkan menggunakan sikat seperti ini di bagian lubang chargernya yang besar kemungkinan kemasukan cairan, jadi harus kita membersihkan di bagian seluruh area papan UI chargernya, dan di bagian fleksibelnya juga sangat bersihkan dulu. Oke, setelah kita bersihkan ini untuk menghindari korosi yang berlanjutan ya teman-teman. Setelah kita bersihkan juga di bagian ini ada frame yang terdapat korosi bekas cairan yang lengket. Setelah kita bersihkan, kita coba untuk pasang ulang di bagian papan UI chargernya. Dan jangan lupa untuk kita pasang kembali seal pelindung pada papan charger dan juga lubang handsfree-nya. Oke, kita pasang kembali di bagian fleksibel LCD, fleksibel mainboard, fleksibel sidik jari atau fingerprint. Dan setelah kita rakit di bagian bawah, di bagian ini ada fleksibel volume. Ini sengaja kita tidak pasang dulu dan hanya kita bersihkan di bagian pin out pada jalur on off dan juga volume. Jadi untuk fleksibel volumenya itu tidak saya pasang dulu teman-teman. Oke, seperti ini. Kita coba nyalakan menggunakan pin out di bagian mesin. Sebelum kita nyalakan, kita koreksikan menggunakan charger dulu. Oke, ternyata masih tetap sama saja teman-teman. Masih keluar tanda logo saja dan disertai notifikasi recovery mode. Oke, sengaja saya coba untuk lepas chargernya dan saya coba untuk pasang kembali chargernya. Itu sudah tidak ada keluar notifikasi recovery mode lagi. Oke, ini infonya sudah bisa loading ya teman-teman. Beda di awal proses tadi sebelum kita mengerjakannya. Oke, kita coba untuk tunggu sebentar hingga loadingnya selesai. Apakah handphone bisa menyala sampai menu atau hanya loading saja seperti ini? Oke, kita tunggu sebentar. Ini cukup lumayan lama untuk loadingnya. Oke, kita tunggu sebentar dan kita sabar menunggu hingga selesai loadingnya. Tapi masih tetap keluar loading seperti ini teman-teman. Oke, masih keluar loading seperti ini. Kita coba untuk melepas di bagian chargernya. Kita lepas dulu dan kita coba untuk pasang kembali. Dan sudah selesai sampai menu. Namun ada notifikasi seperti ini, seperti handphone habis di reset ulang teman-teman. Ini besar kemungkinan terjadi kesalahan atau mungkin salah pencet atau salah pemilihan saat recovery mode itu keluar teman-teman. Kalau ada tanda notifikasi recovery mode apabila ada pilihan reset atau reset pabrik atau mulai ulang pengaturan pabrik, itu jangan dipilih dulu teman-teman.
kalau kepengen datanya tidak hilang. Ini sudah terlanjur di reset ulang, atau setelah keluar notifikasi recovery mode, mungkin beliau salah memilih menu di recovery mode yang menyebabkan handphone ini ke reset atau kembali ke setelan pabrik, yang menyebabkan semua data hilang teman-teman. Oke, setelah saya coba untuk setting di pengaturan untuk notifikasi setelan awal dan sudah menyala sampai menu, ini sengaja saya koreksi kembali apakah touchscreen bisa disentuh dengan normal atau tidak teman-teman. Untuk touchscreen-nya alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal dan handphonenya sudah menyala sampai menu, dan notifikasi pengisian daya baterai sudah naik di angka 5%. Oke, kita tunggu sebentar hingga pengisian daya selesai dengan nambah dengan normal atau tidak. Kita koreksi, sudah naik di angka 23% teman-teman. Oke, sudah naik di angka 23%. Jadi untuk di bagian charger yang sudah kita perbaiki tanpa mengganti papan UE chargernya sudah selesai dan sudah kembali normal untuk pengisian daya baterai. Dan kita matikan dulu handphonenya karena pengerjaannya belum selesai sampai di sini teman-teman. Oke, kita harus memperbaiki di bagian tombol volumenya karena penyebab keluar notifikasi recovery mode itu kebanyakan disebabkan oleh tombol volume dan juga tombol power. Kita cek dulu jalurnya apakah ada yang short atau tidak. Oke, ternyata terdapat ada jalur yang short. Perhatikan saat saya coba untuk pengetesan di jalur tombol volume up dan down. Oke, setelah kita tes tadi, ada kesimpulan di bagian tombol volume bagian down atau tombol volume bawah itu yang bermasalah. Kalau kita tes menggunakan alat multi tadi, menimbulkan short di bagian jalur volume down atau volume bawah ini. Kita lepas untuk stiker kuning atau solasi warna kuning yang menutupi mata switch tombol volumenya, kita lepas seperti ini. Jika kita lepas ada lempengan logam bulat seperti ini ya teman-teman, terlihat jelas bagian mata switch volumenya itu kotor atau bekas korosi yang kemasukan air. Kita bersihkan dulu seperti ini hingga bersih, lalu kita pasang teman-teman. Jadi untuk lempengan logam ini apabila kita bongkar itu ada beberapa lapis ya teman-teman, terdiri mungkin ada beberapa lapis, biasanya ada 2 lapis, 3 lapis sampai dengan 5 lapis. Oke, setelah kita bersihkan kita pasang ulang untuk mata switch volumenya dan kita kasih solasi seperti ini agar mata switch pada volumenya tidak mudah lepas teman-teman. Oke, setelah kita perbaiki kita cek ulang apakah short kembali atau sudah tidak short. Oke, setelah saya cek ini sudah tidak short dan bisa berfungsi untuk tombol up atau down nya. Oke, jadi kedua tombol volume sudah bisa berfungsi dengan normal. Dan untuk di bagian perbaikan tombol power itu sama dengan tadi ya teman-teman, atau proses pengerjaannya itu sama. Apabila kita ingin memperbaiki switch mata tombol power yang bermasalah, mungkin tanpa kita menekan tombol power handphonenya itu tiba-tiba hidup sendiri, kita bisa membersihkan di bagian switch mata tombol powernya juga. Dan apabila kepengen diganti yang baru, bisa diganti dengan yang baru apabila stoknya atau spare partnya tersedia teman-teman. Jika stok spare part belum tersedia dan pelanggan minta cepat jadi, ya harus kita memperbaikinya tanpa mengganti.
Oke, setelah saya sudah memperbaiki di bagian info ini sudah selesai, kita lanjut untuk perakitan ulang. Oke, ini sebelum kita selesaikan perakitan total, kita pasang skrupnya yang ada di bagian tombol volume dan juga tombol power, teman-teman. Oke, kita pasang skrup seperti ini dulu, lalu kita coba untuk cek lagi menggunakan kabel USB charger. Apakah handphone auto menyala sendiri atau tidak? Oke, sudah keluar notifikasi pengisian daya baterai dan ada tanda petir, teman-teman. Berbeda sama awal proses sebelum kita kerjakan. Itu handphonenya tiba-tiba menyala sendiri dan keluar notifikasi recovery mode. Sedangkan ini sudah mengisi dengan normal dan kita tunggu sebentar. Sudah naik persentase di angka 49%. Otomatis handphonenya bisa terhubung untuk koneksi chargernya dengan mengisi dengan normal. Dan untuk saya nyalakan menggunakan tombol power untuk di bagian recovery mode atau notifikasi di bagian bawah logo Android itu sudah tidak ada, teman-teman. Dan handphone sudah bisa loading dan menyala sampai menu. Alhamdulillah sudah sukses untuk pengerjaannya, teman-teman. Oke, kita cek menggunakan tombol power dan juga tombol volume. Kita kunci menggunakan tombol power, itu bisa dikunci dengan normal, dan kita tekan tombol volumenya. Kita cek tombol volume up dan down apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, kita keraskan dan kita lemahkan untuk volumenya, itu bisa berfungsi dengan normal. Jadi untuk tombol volume bisa naik turun. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.